kuncine lawang suwarga. La ilaha illallah, ora ono lafat liya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, 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 rahayu. Masih bersama saya Gus Yoyok yang akan tetap setia membawakan konten yang berhubungan dengan sejarah, budaya, ataupun misteri yang ada di tanah Jawa. Kali ini saya akan membedah, yaitu 1000 kunci ilmu yang ada di dalam diri kita. Nah, ini menarik sekali nih, saudara. Ini terutama bagi yang istilahnya menyenangi lelaku spiritual. Jadi ilmu ini atau pemahaman ini cukup penting bagi kita ya. Apa itu? Kalau menurut orang Jawa, sedulur papat limo pacer. Kalau menurut orang Jawa itu ilmu seduluran ini ya, apabila kamu mempelajari ilmu seduluran, kamu akan terbuka semua indera keenammu, kamu akan terbuka, kamu bisa menemui wujudmu lah. Ini memang harus dibedah. Jadi biar tidak samar-samar apa namanya sedulur papat limo pancer itu apa, biar kita tahu. Jadi bukan samar-samar gitu ya. Jadi pemahamannya seperti itu. Nanti kalau kita bedah ini, di dalamnya ternyata ada 1000 macam ilmu yang sungguh luar biasa. Nah, mari kita bedah bersama. Sedulur papat kali mempancar itu maknanya apa? Maknanya adalah di dalam unsur manusia, di dalam diri manusia itu, ketika manusia diciptakan oleh Allah, selain sukma sejati, selain roh, itu Allah mengirimkan keempat nafsu. Jadi manusia tidak bisa hidup kalau tidak ada 4 unsur ini, yaitu nafsu alu-amah, nafsu amarah, nafsu subiyah, nafsu mutmainah. Ini akan mengiringi kita ketika kita hidup di alam dunia. Nah, kalau menurut menurut dalang ini cerita dalangnya. Ada seorang istilahnya begawan. Kalau di pewayangan itu begawan, kalau di Islam itu ulama lah, yang sudah mencapai ilmu kemakrifatan. Jadi seorang begawan itu ketika dia mau meninggal, dia bisa berkomunikasi dengan yang namanya sedulur papat kali pancer. Ini dialognya. Yang pertama, begawan itu dia ketika roh mau dilepas, dia berpamitan sama saudaranya, yaitu sedulur papat kali pancer ya. Sedulurnya bilang gini, bahasa Jawanya ini seperti ini, nanti tak translate bahasa Indonesia ya. Aku ingsun yaiku nafsu alu amah ingkang asale saking sarining bumi, ingkang kawujud sarining bumi, ingkang manggon wonten limpanipun panjenengan, ingkang dipun utus kalih Gusti kang akaryan jagat nggih menika ngrencangi panjenengan nalika panjenengan gesang wonten alam donya.
nggih menika tugasipun kula nggih menika panjenengan tansah gadah kepinginan pados papan sandang pangan lan nyambut damel wonten ing alam donya utawi kebetan wonten ing alam donya. Sedayanipun niku nggih saking dayanipun kula nafsu alu amah Raden. Nah, ini maksudnya gimana? Nafsu alu amah bilang bahwa dia berasal dari apa? Dari sarini bumi. Jadi dari makanan. Ya, dari makanan dan tempatnya di limpo. Limpo itu limpa. Dekatnya lambung ini, tempatnya di limpa. Dan dia ditugaskan oleh Tuhan yang Maha Kuasa untuk mendampingi kita, memberikan rasa keinginan kita untuk mencari sandang. Sandang itu apa? Pakaian, mencari makanan, mencari tempat tinggal atau kebutuhan yang apa yang ada di apa itu di alam dunia. Itu yang menggerakkan nafsu alu amah. Ya, ini yang berada di limpa. Sekarang dilanjutkan lagi pamitan ataupun apa itu nafsu amarah yang berpamitan sama itu tadi, sama Radennya yang namanya apa itu Begawan tadi. Semanten ugi kula nggih kula paring asma nafsu amarah ingkang awujud geni ingkang manggon wonten puspanipun panjenengan ingkang dipun tugasaken kalih Gusti kang akaryaning jagat nggih menika ndampingi panjenengan nalika panjenengan gesang wonten alam donya supados panjenengan gadah kegiatan semangat anggenipun panjenengan nglampahi nggih menika gesang wonten alam donya menika. Sedayanipun menika nggih menika saking dayanipun kula nafsu amarah. Nah, maksudnya gini, nafsu amarah itu berada di puspa-puspa itu udel. Nah, apa namanya? Udel lah, pusar ya. Nah, di sini dia apa itu berwujud api. Nah, itu tadi nafsu amarah yang berasal dari api, itu yang berwujud api, maksudnya seperti itu, yang diberikan tugas oleh Tuhan yang Maha Kuasa untuk apa? Memberikan semangat ataupun kekuatan agar manusia hidup di alam dunia itu mempunyai kekuatan seperti itu. Terus yang lanjutnya yaitu apa itu? Pamitannya nafsu supiah seperti ini. Kula nggih semanten ugi kula nafsu supiah ingkang awujud nggih menika angin ingkang manggon wonten arasipun panjenengan ingkang dipun tugasaken kalih Gusti kang akaryaning jagat nggih menika ngrencangi panjenengan anggenipun panjenengan gesang wonten alam donya supados panjenengan gadah raos kenikmatan, gadah raos saged ningali kaindahan utawi kaelokan wonten ing gebyare alam donya punika. Nah, sedaya niku saking dayanipun kula Raden. Nah, maksudnya apa? Jadi nafsu supiah itu berada di sekitar sini, di sini, aras itu seperti ini, ya. Dan dia menggerakkan manusia itu untuk merasakan suatu kenikmatan,
merasakan suatu keindahan, merasakan suatu keelokan yang ada di dunia ini. Makanya apa itu seseorang kalau merasakan senang pasti dia merasakan di pikirannya sini, karena itu tempatnya nafsu sufiyah yang berasal dari apa itu angin. Terus selanjutnya pamitan lagi nafsu mutmainah. Nah, gimana pamitannya? Seperti ini. Kula nggih semanten ugi nafsu mutmainah ingkang nggih menika awujud banyu ingkang manggon wonten ing jejantunge panjenengan. Kula dipun utus kaliyan Gusti kang akaryaning jagat nggih menika ngrencangi panjenengan anggenipun panjenengan gesang wonten alam donya supados nggih menika gadah keinginan kepingin pados ngilmu, kepingin nglampahi kesaenan utawi kebajikan, kepingin nggih menika pados sesuatu ingkang manfaat. Niku sedaya niku saking dayanipun kula Raden. Lah, maksudnya apa? Nafsu mutmainah itu berada di jantung. Jadi apa? Dia ditugas yang berwujud apa tadi? Air. Dia ditugaskan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa untuk apa? Untuk menggerakkan jiwa kita saat kita melakukan kebaikan, mengingat tentang ketuhanan, berbuat ya kebaikan lah, seperti itu, berbuat sesuatu yang bermanfaat. Itu nafsu mutmainah yang ada di dalam jantung kita. Nah, maka dari itu ini kembali lagi kita kembali ke apa? Terus bagaimana? Ilmu apa yang ada di dalam sedulur papat lima pancer? Nah, maksudnya gini. Maksudnya itu ada keempat unsur, yaitu ini misalkan nafsu satu, nafsu alwamah. Ini nafsu alwamah. Terus ini nafsu amarah. Ini nafsu sufiyah. Ini nafsu mutmainah. Nah, inilah sedulur papat. Sedulur papat kalimo pancer itu mana? Pancernya adalah hati. Nah, maksudnya apa? Di dalam Al-Quran juga sudah dijelaskan. Jadi ilmu Jawa itu sebenarnya hampir sama dengan Quran. Itu Quran juga sama, pemahamannya juga sama di sini. Nah, hati ini di Quran barang di dalam diri manusia ada segumpal daging, dan apabila daging itu baik maka baiklah seluruh tubuhnya. Berarti di dalam Quran di dalam tubuh manusia apa ada segumpal daging itu apa? Hati ini. Apabila hati kita baik maka semua elemen-elemen atau nafsu-nafsu ini akan baik juga, karena ada ini sedulur papat kalimo pancer ini. Nah, makanya ini kesimpulannya adalah kita ditugaskan oleh Tuhan Yang Maha Esa, yaitu Gusti Allah, untuk mengemban atau menjadi seorang pengembala yang bisa mengembalakan keempat nafsu kita. Jadi kalau di dalam hadis itu Rasulullah itu pernah suatu ketika setelah perang Badar, Rasulullah itu bertanya sama ngobrol sama sahabat. Kata Rasulullah, roja'na
min jihadil asghar ila jihadun akbar. Kalian di sini telah pulang dari jihad kecil menuju jihad yang paling besar. Bingung sahabat, padahal itu mereka telah pulang dari jihad perang Badar, perang yang besar, kok masih ada perang jihad yang lebih besar lagi. Tanya seorang sahabat, bertanya kepada Rasulullah, faqila wama jihadil akbar ya Rasulullah. Seorang sahabat bertanya, apakah jihad yang besar menurut engkau ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, faqala jihadun nafsi. Jadi jihad yang paling besar itu adalah jihad nafsu. Jadi di sini sudah ketemu bahwa apabila seseorang sudah dibocorkan sama Rasulullah, apabila seseorang bisa menjadi berjihad untuk menahan keempat nafsunya ini, dia akan menjadikan insan kamil, insan sempurna, insan pilihan. Dan disinilah ini sedulur papat Imam Pancar. Kalau orang Jawa, barang siapa bisa bertemu sedulur papatnya, dia akan sempurna ilmunya. Ya benar, karena di sini tersimpan 1000 ilmu kesehatan ada, ilmu membuka indera keenamnya ada, terus ilmu menanggulangi kerasukan ada. Nah, contohnya di sini misalkan ada orang punya masalah di dalam organnya, lambungnya misalkan, berarti dia nafsu alamahnya berlebihan. Nah, ini perlu diruat. Terus ada lagi orang yang sering emosional, berarti itu ada setannya, ada iblisnya, ataupun nafsu amarah ini sedang menguasai jiwanya, ya. Api ini sedang menguasai jiwanya. Nah, ini harus diselesaikan. Tepatnya di mana? Nah, ini kunci. Ada lagi ini, ketika ada manusia meninggalkan keluarganya, dia istilahnya berselingkuh ataupun mencari kesenangan dunia. Nah, berarti ini nafsu supiannya yang ada di dalam di dalam arasnya ini perlu diruat ini. Ada lagi orang yang sudah istilahnya mempunyai ilmu yang banyak, tapi dia masih punya amarah, masih punya nafsu ingin kaya, ingin memiliki kesenangan. Berarti ininya redup, nafsu ininya redup. Ternyata nafsu ininya dikuasai, dikalahkan oleh ketiga nafsu ini. Jadi ketiga saudara kita ini, keempat saudara kita saling berebutan istilahnya jabatan, saling berebutan kekuatan. Makanya di Islam itu harus bisa ditundukkan, selaras. Nah, tadi ini harus selaras ya. Karena ini merupakan kunci. Apabila seorang pun bisa mengemban keempat nafsunya ini, ya dia menjadi insan kamil, dia menjadi insan pilihan, dan dia ilmunya ataupun laku spiritualnya itu lebih sempurna lagi. Makanya orang-orang Jawa bilang, orang-orang tua dulu bilang, cetuk ana sedulur papat mulai. Nek awakmu cetuk sedulur papatmu, awakmu bakal iso ngenali Gustimu. Ya, betul ini. Kalau ini sudah bisa kita seimbangkan, kita bisa menahan semua dan bisa dikendalikan oleh hati kita. Nah, insya Allah kita akan menemukan menyingkap rahasia-rahasia Tuhan, bisa menyingkap ilmu-ilmu ilmu-ilmu yang tersembunyi. Jadi inilah, karena semua yang ada dalam diri kita ini ditutupi oleh keempat nafsu ini.
kita harus bisa menundukkannya. Nanti di sesi berikutnya ini masih pamitan nafsu ya, pamitan nafsu ketika mau ditinggalkan sama rohnya. Nanti di sesi kedua pamitannya roh ketika mau meninggalkan nafsunya. Lah ini lebih seru lagi nih, nanti saksikan di episode yang kedua ya. Mungkin sekian dari saya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.